Sidang lanjutkan kriminalisasi aktivis mahasiswa Papua Roland Levy dan Kelvin Molama dengan agenda keterangan aksi terdakwa. Ambotius Molai Ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Segaris Bawah Indonesia AMPTPI. Matius Wenda Ketua Ikatan Mahasiswa Papua IMAPA Jabodetabek. 2 Aliansi Mahasiswa Papua AMP KEK Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Timur waktu 10:40 WIB keputusan bahwa sidang akan lanjut hari Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021 melanjutkan sidang 2 kawan Roland dan Kelvin, tanpa syarat material kasus yang dikriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa Papua. Istilah kriminalisasi merupakan terminologi ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana yang artinya penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam pengertian ini, proses kriminalisasi dilakukan melalui langkah legislasi dengan mengatur suatu perilaku atau perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang diperbolehkan mengatur ketentuan pidana. Penangkapan itu dibenarkan oleh penasihat hukum dari Michael Hillman. Dia menyampaikan, Roland Levy dan Kelvin Molama ditangkap. 2 Kun, aktivis mahasiswa Papua. Roland Levy dan Kelvin Molama diamankan polisi pada Rabu, tanggal 3 Maret tahun 2021, pagi, karena didugaan menganiaya mahasiswa bernama Rajit Fatiran. Penganiayaan diduga dilatari aktivitas Rajit melakukan demonstrasi atau menyebarkan poster dengan mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua sehingga ada yang merasa dirugikan. Kuasa hukum berharap polisi membebaskan kedua mahasiswa yang kini sudah berstatus tersangka. Kami menganggap kasus ini kasus yang dipaksakan. Kami berharap bisa kawan-kawan ini bisa dibebaskan. Sampai saat ini, kedua mahasiswa sedang diperiksa di Polda Metro Jaya. Bagaimana? Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Artinya dalam proses berbangsa dan bernegara hukum harus ditaati termasuk dalam penegakan hukum. Namun pada dewasa ini banyak kesewenang-wenangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut tercermin dari maraknya kriminalisasi yang dilakukan penegakan hukum. Dalam pengertian ini, proses kriminalisasi dilakukan melalui langkah legislasi dengan mengatur suatu perilaku atau perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang diperbolehkan mengatur ketentuan pidana. Kriminalisasi dapat terlihat dari penangkapan, penahanan yang tidak sah bahkan peradilan sesat yang terus terjadi. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagai negara yang mengakui hak asasi manusia, Indonesia sendiri telah memiliki aturan-aturan serta ikut meratifikasi konvensi internasional tentang larangan yang secara tersirat berkaitan dengan bentuk larangan kriminalisasi, yang merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 34 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 9 Angka 1 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah. Sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan larangan terhadap penangkapan, penahanan, maupun hal lain yang dapat menyebabkan kriminalisasi yang merupakan penegakan hukum yang tidak sah. Baru-baru ini terpadat kasus penangkapan 2 aktivis mahasiswa Papua yaitu Roland Levy dan Kelvin Molama pada tanggal 3 Maret tahun 2021 oleh Polda Metro Jaya. Dalam proses penangkapan mereka ditangkap tanpa diperlihatkan surat perintah dan terdapat beberapa kejanggalan dalam proses penangkapan. Kami menduga penangkapan kedua aktivis mahasiswa tersebut
GAT dipaksakan untuk melemahkan aktivitas mereka yang sering menolak perpanjangan otonomi khusus. Otsus. Papua Jilid 2. Dan penolak daerah otonomi baru pemekaran Provinsi Papua dan terkait dengan isu-isu hak asasi manusia orang Papua, bahwa adanya dugaan kesewenang-wenangan pihak kepolisian dalam proses penangkapan perlu dibuktikan keabsahan dari penangkapan dan surat-surat terkait penangkapan dan penanahan dalam kasus Roland dan Kelvin. Pengakapan harus sah sesuai dengan pasal 17 dan 18 ayat 1. KUHP di mana diperlukan didugaan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup. Kemudian perlu adanya surat penangkapan yang sah. Begitupun penahanan harus didasarkan pada penangkapan yang sah dan sesuai. Adapun Polda Metro Jaya agar segera membebaskan Duakun Roland, Kelvin, aktivis mahasiswa Papua. Bahkan seluruh aktivis kemanusiaan tahanan politik di Papua, tanpa syarat material. Segera bebaskan Duakun Roland dan Kelvin tanpa syarat. Mohon advokasi. Menagus dua kawan Roland dan Kelvin. Tagar segera bebaskan Polda Metro Jaya tanpa syarat. Masa tidak pegang oh ada